Bab 18 diselamatkan untuk kesekian kalinya oleh Fatan. Setelah beberapa saat Alina perlahan tidak sadarkan diri akibat obat bius, lalu Siska segera menghubungi Janesen dan temannya. Lalu kemudian Janesen masuk. Hehehe, akhirnya aku bisa balas dendam sama cewek ini. Aku akan buat Fatan menyesal telah mencampuri urusanku bahkan melukaiku, ucap Janesen. Siska juga tersenyum puas atas pekerjaan yang ia lakukan. Akan kita apakan dia, bos? Tanya Faiz. Janesen melihat sisi rumah Alina. Lalu Janesen bisa melihat beberapa hiasan mewah di dalam rumah itu. Awalnya dia berniat untuk menghancurkan barang-barang itu karena Fatan sudah memporak-porandakan basecamp mereka. Tapi ia mengurungkan niatnya karena terbesit di benaknya rasa kasihan pada Alina. Kalau aku hancurin semua ini terus cewek ini juga aku hancurin hidupnya nanti, aku takut. Nanti aku ngerasa bersalah kalau berbuat lebih kayak gitu, pikirnya. Udahlah, kita bawa aja dia ke basecamp dulu, nanti baru kita pikirkan apa yang harus kita lakukan sama dia, ujar Janesen pada Faiz. Aku sih pengennya dia digilir, bos, sahut Faiz dengan nanar yang terpancar jelas di matanya. Faiz segera menggendong Alina dan membawanya pergi dari sana. Alina dinaikkan ke atas mobil milik Janesen, ketua geng. Bruiser itu sengaja membawa mobil dan tidak mengendarai motor, karena memang rencana awal mereka adalah hendak membawa Alina keluar dari rumah. Dan jika mereka mengendarai motor maka sulit bagi mereka untuk membawanya. Salah satu anak buah Janesen masih berada di dalam mobil. Anak buah yang bertugas hanya untuk mengendarai mobil. Jadi di dalam mobil itu saat ini ada Janesen, Faiz, Siska dan Alina yang masih pingsan. Ayo berangkat, titah Janesen. Anak buahnya tidak menjawab dan segera menghidupkan mesin mobil. Setelah beberapa saat, mereka tiba di basecamp. Tempat itu tampak sepi. Padahal Janesen meminta mereka agar berkumpul. Di sana, hanya ada motor Janesen dan Faiz yang terparkir. Bukannya kamu udah bilang sama anak-anak untuk kumpul? Tanya Janesen. Lalu anggota geng yang tadi menjadi sopir menggendong Alina untuk dibawa masuk ke dalam basecamp. Iya, aku udah bilang sama mereka, kita bakalan kumpul di basecamp karena kita akan bersenang-senang, jawab Faiz. Lalu berjalan di samping orang yang menggendong Alina. Kemudian berjalan melewati Janesen untuk masuk ke dalam. Akan tetapi setelah mereka masuk, pintu masuk itu tertutup. Tiba-tiba kemudian langsung dikunci oleh Harun yang ternyata sudah berada di dalam sana lebih dulu. Janesen, Harun dan Siska terperangah terkejut melihat itu. Setelah mereka meneliti ke sekeliling ruangan. Di sana anak-anak geng motor mereka sudah dalam keadaan terikat dan babak belur. Beberapa saat yang lalu, setelah Fatan memutuskan untuk pergi menuju rumah Alina. Dari kejauhan Fatan melihat mobil Janesen yang terparkir cukup jauh. Dari rumah penulis itu, pria tampan itu dan yang lainnya pun menghentikan motor mereka. Gimana sekarang Fatan? Tanya Paris. Sebentar, jawabnya. Kemudian Fatan mencoba untuk menghubungi Alina. Tapi tidak ada jawaban apapun dari penulis itu. Karena ia masih asik dengan tanamannya di pekarangan rumah. Fatan yang notabene-nya adalah ketua geng motor yang biasa terlihat dingin dan garang, saat itu terlihat jelas di wajahnya rasa takut dan cemas yang berlebih, sampai-sampai ada setetes keringat mengalir dari pelipis kirinya. Apa dia sungguh ketua geng street motorcycle? Gumam Aris. Harun dan Paris segera melihat ke arah Aris dan memperingatkannya. Dengan kode raut wajah mereka, mereka tidak ingin sampai Aris melewati batas, karena setelah semua ini selesai bisa saja Fatan akan marah jika ia mendengar apa yang dikatakan oleh Aris. Aku masih ketua geng motor ini, Aris, ucap Fatan. Seketika nyali, Aris pun menciut takut karena merasa telah melewati batas. Harun, kalian semua pergi ke basecamp Janesen.
Aku yakin anak-anak Bruiser Jang motor Janesen sudah berkumpul di sana, sambung Fatan. Terus kamu mau kami ngapain di sana? Tanya Harun. Kalian bisa berkelahi kan? Aku mau kalian semua mengambil alih basecamp itu. Apa kalian sanggup? Tanya Fatan. Harun melihat ke arah belakang dan menghitung jumlah anak motor mereka yang ikut. Fatan, aku tidak yakin dengan jumlah kita ini. Aku takut kita kalah jumlah malah nanti mereka balik nyerang kita. Jawab Harun. Kalau gitu hubungi anak-anak yang ikut touring campuran dan tanya mereka bisa ikut gabung nggak. Dan jangan lupa minta maaf dulu sama geng lain kalau kita nggak jadi ikut. Tidak ada jawaban dari Harun. Ia segera pergi dari sana dengan anggota yang ada saat ini. Sedangkan Fatan masih berada di sana untuk mengamati situasi. Setelah beberapa saat, Fatan melihat semua aksi yang dilakukan oleh Siska. Kemudian tidak lama setelah Siska dan Alina masuk rumah, Janesen dan Vice juga ikut masuk. Kesempatan itu Fatan manfaatkan untuk mendekati mobil Janesen dan mengambil alih posisi anak buahnya yang masih tinggal. Terjadi perkelahian singkat di antara mereka sebelum akhirnya Fatan bisa melumpuhkan lawannya. Untung saja anggota geng yang tinggal itu menggunakan masker, sehingga Fatan tidak khawatir Janesen akan curiga padanya nanti. Kembali ke kejadian di basecamp. Apa yang kalian lakukan di sini? Pekik Janesen. Cepat, lepasin anggota gengku, atau aku akan menganiaya Alina di depan kalian saat ini juga, sambungnya seraya memberikan kode orang. Yang menggendong Alina yang tidak lain adalah Fatan. Ngapain diem aja, cepetan sini, pekik Janesen dengan marah. Kemudian Fatan membuka maskernya dan terlihatlah senyum. Seringai penuh emosi di wajah Fatan. Langkahi dulu mayatku, jika kamu mampu, ucap Fatan. Harun dan Aris mendekati Janesen yang terdiam karena terkejut, dan segera mengikatnya juga bersama yang lain. Begitu juga dengan Vice dan Siska. Hei pengecut, kalian ngapain? Lepasin aku nggak ikut-ikutan. Pekik Siska menggema di setiap sudut tempat itu. Fatan yang masih menggendong Alina mendekati Siska. Dengan wajah datar, Fatan membenarkan posisi Alina sehingga ia bisa melepaskan satu tangannya. Setelah itu Fatan mengayunkan tangannya dengan kuat dan mendarat pada pipi Siska dan menggema di seluruh ruangan. Siska sampai tersungkur di lantai bersama dengan kursi yang terikat padanya. Dasar iblis, untung aja aku nggak jadi pacaran sama kamu, belum pernah aku ketemu cewek yang sifatnya lebih kejam dari setan kayak kamu. Ucap Fatan kemudian kembali membenarkan posisi Alina di gendongannya. Siska hanya terdiam tak dapat berkata-kata. Tidak ada juga di antara mereka yang membenarkan posisi duduknya. Tunjukkan padanya, titah Fatan pada Harun. Kemudian Fatan membaringkan Alina di atas sofa basecamp geng Bruiser. Pria tampan itu membelai wajah Alina dengan lembut, kemudian ia memegang erat tangan Alina seraya melihat ke arah Harun dan yang lainnya. Harun mematikan semua lampu di basecamp itu, kemudian menayangkan siaran langsung melalui proyektor agar bisa dilihat oleh semua orang. Di dalam siaran langsung itu semua motor dari geng Bruiser dikumpulkan mendapat satu, dihancurkan lalu dibakar hingga menjadi abu. Amukan dan api kemarahan terdengar sangat riuh di dalam basecamp itu. Lalu di akhir siaran langsung itu adalah mobil sport milik Janesen yang dihancurkan dan dibakar. Aku akan laporkan tindakan kamu ini, Fatan, pekik Janesen. Fatan yang masih duduk di samping Alina dengan terus menggenggam tangannya pun tertawa. Kamu marah? Kalian semua marah? Kalian geng Bruiser jangan marah sama aku. Marahlah sama Janesen yang gak bener jadi ketua geng motor. Kalau aja Janesen gak berpikir dangkal dan gak ganggu Alina sampai sejauh ini, aku gak bakal juga bertindak sejauh ini. Tapi kalian semua bodoh. Mau-maunya ngikutin apa yang pengecut itu mau. Dim kamu Fatan, pekik Vice. Kamu juga Vice bodohnya kelewatan. Tolol juga iya. Kamu itu
Sekarang 11-12 sama Janesen. Udah gila otaknya. Dan kalian kalau mau ngadu ke polisi ngadu aja. Tapi sebelum itu kalian lihat dulu video ini, ucap ketua geng street motorcycle itu. Lalu diputarlah sebuah video dari awal hingga akhir perbuatan Siska, Janesen dan Face. Mereka akhirnya tidak bisa berkata apa-apa dan hanya diam. Anggota geng Bruiser kini justru marah pada Janesen. Fatan, bisa kamu bawa aku keluar dari sini? Terdengar suara lemah dari arah samping pria tampan itu. Pria tampan itu menoleh dengan segera dan hendak menyentuh kedua pipi Alina yang baru sadar itu. Akan tetapi gagal karena Alina tidak melepaskan genggaman tangan Fatan. Mata mereka saling beradu pandang. Mata sendu Alina membuat hati pria itu terenyuh. Sedangkan Harun dan yang lain senang karena Alina sudah sadar. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Fatan. Iya, aku mau keluar dari sini. Udara di sini sangat menyesakkan. Jawab Alina. Fatan pun mengangguk. Ayo kita keluar dari sini dan bawa salah satu dari mereka keluar untuk melepaskan yang lainnya nanti. Titah Fatan. Alina berjalan dengan dibantu oleh Fatan karena ia masih merasa lemas akibat pengaruh obat bius. Harun membawa salah satu anggota geng motor Bruiser keluar. Begitu semua anggota geng street motorcycle pergi, Harun melepaskan ikatan orang itu lalu ikut pergi bersama rombongan yang lain, bersambung